Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan hukum Bernoulli. Pada video kali ini, Bapak ingin menampilkan penerapan hukum Bernoulli yang langsung secara aktual, yang sudah bisa diterapkan dalam teknologi saat ini. Nanti Bapak tampilkan dalam bentuk potongan-potongan video yang membuktikan bahwa hukum Bernoulli diterapkan dalam keadaan tersebut. Mari kita bahas. Kita ingat kembali bahwa persamaan umum Bernoulli adalah P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Nah, bentuk lain dari persamaan Bernoulli adalah jika P2 ini kita pindah dan pada setengah rho P1 pindah ke kanan dan rho GH1 juga pindah ke kanan, maka persamaan akan menjadi seperti ini. P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah dengan rho GH. Anak sekalian, jika posisi pipa mendatar, maka pada keduanya tidak ada beda ketinggian, sehingga delta H-nya menjadi 0. Maka karena delta H-nya 0, variabel rho G delta H ini juga 0. Maka persamaan akan menjadi P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Oke. Nah, pada persamaan ini bisa kita tarik kesimpulan jika V1 lebih besar dari V2, maka tekanan P2 akan lebih besar dari P1. Ini dapat disimpulkan di tempat yang kecepatan aliran fluidanya tinggi, besar, maka tekanan di tempat itu kecil. Jadi kalau aliran fluidanya kencang, deras, maka tekanannya kecil, dan sebaliknya. Di tempat yang aliran fluidanya rendah, pelan, maka di tempat itu tekanannya besar. Nah, fenomena inilah yang nanti banyak diterapkan pada teknologi sekarang ini. Berikut, mari kita lihat potongan video. Kali lagi Pak. Tantangan kelima berhasil. Mau coba lagi katanya? Karena penasaran kita lihat bagaimana. Woi, berhasil sekarang. Udah tahu.
berikutnya, penerapan pada gaya angkat sayap pesawat. Kita tahu bahwa pada sayap pesawat merupakan bidang yang datar, sehingga tidak ada perbedaan ketinggian atau delta H-nya sama dengan 0, sehingga persamaannya akan menjadi P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Tadi kita sudah simpulkan bahwa di saat V-nya tinggi maka tekanannya rendah, dan sebaliknya kalau V-nya kecepatannya tinggi tekanannya rendah. Nah, penampang sayap pesawat dibuat dikonstruksi seperti ini agar V di sini menjadi lebih besar dari V di sini. P1 lebih besar dari V2, sehingga tekanan ke bawah lebih kecil dari tekanan ke atas, sehingga dia akan mengangkat. Nah, sehingga kita lihat gaya angkat pesawatnya menjadi V angkat sama setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikalikan dengan A, luas penampang sayap pesawat. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat potongan film berikut ini. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pesawat bisa terbang dan bagaimana pilot dapat mengendalikan pesawat terbang dengan cara yang logis, namun sederhana. Kami berterima kasih kepada SimScale karena telah meminjamkan dukungan CFD mereka dan membuat video ini lebih informatif. Pertama, mari kita lihat lebih dekat sayap dan ekor pesawat modern. Satu hal menarik yang akan Anda ketahui adalah bahwa sayap dan ekor tidak dibuat sebagai satu kesatuan yang solid. Sayap dan ekor pesawat memiliki banyak bagian yang bisa digerakkan. Hal yang paling menarik tentang seluruh sayap dan bagian-bagiannya yang berbeda adalah bahwa sayap ini membentuk suatu struktur yang sangat khusus dalam mekanika fluida, yaitu bentuk airfoil. Hanya dengan memahami fisika di balik bentuk sederhana ini, Anda akan memahami fisika pesawat sepenuhnya. Mari kita lihat lebih lanjut tentang airfoil. Sebuah airfoil menghasilkan daya angkat ketika digerakkan relatif terhadap udara. Daya angkat ini membuat pesawat bisa terbang. Bagaimana daya angkat ini diproduksi? Airfoil menghasilkan downwash seperti yang ditunjukkan. Ini menyebabkan perbedaan tekanan di bagian atas dan bawah airfoil, dan kemudian menghasilkan pengangkatan. Analisis CFD yang berkualitas tinggi ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SimScale yang jelas menggambarkan fakta ini. Untuk mengetahui lebih banyak tentang teknologi airfoil, silakan lihat video terperinci kami tentang airfoil. Secara umum, semakin tinggi sudut serang, maka semakin besar downwash, dan terjadilah daya angkat. Kecepatan udara yang lebih besar juga meningkatkan daya angkat secara signifikan. Menarik, dalam penerbangan pertama manusia yang sukses, penerbangan Wright juga memanfaatkan prinsip airfoil yang sama. Meskipun airfoil mereka berbentuk kurva sederhana, itu sudah cukup untuk menghasilkan downwash yang baik. Lebih khusus lagi, pesawat mereka memiliki 2 airfoil. Satu lagi ide untuk meningkatkan daya angkat adalah dengan mengubah bentuk airfoil seperti ini. Perubahan bentuk pasti akan meningkatkan downwash dan area sayap, sehingga memberikan daya angkat yang lebih besar. Singkatnya, ada 3 teknik untuk meningkatkan pengangkatan airfoil. Mari aplikasikan pengetahuan airfoil ini ke pesawat. Jika kita mengaktifkan flap dan slat, maka akan meningkatkan downwash dan meningkatkan daya angkat. Aileron dapat bergerak ke atas dan ke bawah, dan karena alasan itu, daya angkat dapat menurun dan meningkat secara berurutan. Di bagian ekor pesawat, Anda dapat melihat 2 attachment, kemudi dan elevator. Anda dapat mengontrol gaya vertikal di bagian ekor dengan menyesuaikan elevator. Dengan menyesuaikan kemudi, Anda dapat mengontrol gaya horizontal. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik dari video. Mengendalikan pesawat menggunakan attachment sayap sederhana ini. Mari kita mulai dengan bagian lepas landas penerbangan. Untuk membuat pesawat lepas landas dari tanah, yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan daya angkat menggunakan berbagai teknik.
dan pastikan daya lebih dari tarikan gravitasi. Pilot menerapkan semua dari 3 teknik peningkatan elevator bersama-sama untuk menghasilkan lepas landas. Pertama, kecepatan pesawat meningkat dengan meningkatkan daya dorong mesin. Ketika kecepatan pesawat cukup tinggi, pilot mengaktifkan flap dan slat. Daya angkat semakin meningkat karena ini. Ketika pesawat siap untuk lepas landas, mereka mengaktifkan lift ke atas. Gaya ekor memiringkan pesawat seperti yang ditunjukkan, dan sudut serang airfoil akan meningkat. Elevator tiba-tiba meningkat karena ini, dan pesawat lepas landas. Biasanya sudut serang dipertahankan sebesar 15 derajat untuk lepas landas. Dalam diskusi ini, kita membicarakan tentang dorongan mesin. Tetapi, bagaimana mesin mampu menghasilkan dorongan? Pesawat terbang modern menggunakan jenis mesin khusus yang disebut mesin turbofan untuk melakukannya. Dalam hal ini, reaksi kipas dan kekuatan reaksi dari knalpot memberikan daya dorong yang diperlukan. Dengan membakar lebih banyak bahan bakar, pilot dapat meraih lebih banyak dorongan. Bahan bakar pesawat terbang disimpan di dalam sayap. Setelah lepas landas, selanjutnya muncul fase nail dari pesawat. Selama dorongan mesin melebihi drag, kecepatan pesawat akan terus meningkat. Semakin besar kecepatannya, semakin tinggi pula daya angkatnya. Ini akan menyebabkan pesawat naik. Ketika pesawat mencapai tingkat terbang, tidak akan ada percepatan atau perubahan ketinggian. Anda bisa melihat bahwa dengan kondisi ini, daya dorong harus sama persis dengan drag, serta angkatan harus sama persis dengan berat pesawat. Nah, anak sekalian, demikianlah bagaimana sayap pesawat itu dapat mengangkat pesawat secara keseluruhan. Berikutnya, mari kita lihat contoh gaya angkat sayap pesawat terbang. Kita lihat. Udara yang mengalir horizontal melalui sayap pesawat terbang mengakibatkan kecepatan udara di bagian atas pesawat sebesar 50 meter per sekon dan di bagian bawah 20 meter per sekon. Jika massa pesawat 200 kg, luas penampang sayap 4 meter persegi, dan massa jenis udara 1,29, besar gaya angkat yang dialami pesawat adalah, kita lihat di sini V2-nya yang besar berarti ya, 50 meter per sekon. V1 yang kecil berarti 20 meter per sekon. Kemudian luas penampang sayap 4 meter per sekon, udaranya 1,29 kg meter kubik. Yang ditanya, kita lihat gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat sama dengan setengah rho V 2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikalikan dengan A. Kita masukkan angkanya setengah dikali 1,29 dikali 50 kuadrat dikurang 20 kuadrat dikali 4 sama dengan ini dicoret 0,645, ini 2500, ini 400 dikalikan 4 sama dengan 0,645 dikali 2100 dikali 4, maka F sama dengan ini dicoret jadi 64,5 kali 21 kali 4, maka hasilnya akan 5408 Newton. Jawabannya yang B. Nah, berikutnya anak sekalian, kita lihat, mari berlatih soalnya. Ini nomor 1 dan nomor 2. Silakan kalian pause videonya dan kerjakan soalnya. Berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Silakan di pause kembali videonya dan dikerjakan soalnya. Dan ini nomor 5 dan nomor 6. Nah, kalian,
Selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa dengan mudah mengerjakannya dan sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.